Halo para sobat, kita bertemu lagi di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Pak Rahmat, dulu bangsa kita pernah berperang melawan penjajah. Kita dengan modal kesatuan dan persatuan pada akhirnya berhasil merebut kemerdekaan. Nah, saat ini bangsa kita juga sedang berperang menghadapi musuh yang justru tak terlihat. Nah, di bulan kemerdekaan ini, apa yang bisa kita refleksikan dalam pencegahan COVID-19, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat para sahabat RH Channel dan para pemirsa semuanya. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Begitu indah rasanya, begitu kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tentu bulan yang luar biasa, bulan yang penuh kita kenangan. Sesuatu hal yang menjadi pertanyaan banyak pihak dan kita semua. Apa makna kemerdekaan? Apa makna dan refleksi kemerdekaan 76 tahun yang lalu ketika saat ini di era pandemi? Ya, saya kira pertanyaan kita bersama, tetapi kalau menurut pemahaman yang harus kita yakinin bersama, kita refleksi 76 tahun yang lalu ketika bangsa Indonesia dimerdekakan, diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Apa modal utama? Saya kira modal utama adalah apa yang sudah ditanamkan nenek moyang kita, nenek moyang yang ada Nusantara, gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan, kerjasama. Itulah modal dasar kita menang dan bisa memerdekakan diri dari penjajahan. Coba kita berandai-andai zaman dulu, bangsa kita tidak punya modal dari sisi senjata, bermodalkan satu keyakinan untuk terbebas dari penjajahan, modalkan semangat, gotong royong, kekeluargaan, bergandengan tangan, melawan dengan kekuatan senjata yang lebih lengkap. Kita zaman dulu di bawah pemimpin-pemimpin kemerdekaan, kita bisa memerdekakan. Nah, apa yang kita coba kembalikan ke arah zaman kekinian ketika kita saat ini lagi perang? Jangan salah loh teman-teman RH Channel dan pemirsa yang budiman. Saat ini bangsa kita ini sedang mengalami peperangan besar. Sudah banyak saudara kita yang gugur. Perang apa? Perang melawan musuh yang tidak kelihatan. Pandemi COVID-19. Jadi saya kira momentum 17 Agustus itu kita merefleksikan 76 tahun yang lalu. Kita menang melawan penjajahan. Kita menang melawan musuh. Saat inilah semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan, semangat kekompakan, semangat gotong royong. Kita harus tanamkan dalam jiwa seluruh warga negara, seluruh pemimpin dalam rangka perang melawan COVID-19. Ya kita tentu dalam hal ini perang melawan COVID-19, pemimpin kita adalah pemerintah. Nah, saya menyadari tidak mudah yang semudah kita bayangkan. Sederhana memang melawan COVID-19 itu. Karena apa? Bukan sederhana, tetapi banyak hal yang harus kita pikirkan. Pertama, penyakit ini adalah belum ada obatnya. Masih proses pencarian. Bahkan vaksinnya pun sampai sekarang belum selesai proses final untuk penentuan pembuatan vaksin. Harus diakui bahwa proses pembuatan vaksin itu bisa sampai 4, 6, sampai 10 tahun. Tetapi dengan kondisi pandemi darurat, saya diberikan izinlah untuk izin sampai belum selesai 100% bisa digunakan. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan di sini adalah momentum 17 Agustus atau bulan Agustus. Kita jadikan momentum untuk bersama-sama melawan COVID-19. Banyak tantangan memang, banyak halangan memang, tetapi halangan dan tantangan itu kita jadikan motivasi kita untuk bersatu. Ya saya kira beda pendapat boleh. Negara demokrasi namanya beda pendapat ya suatu hal yang wajar, yang harus dihormati.
Oposisi dalam negara demokrasi, bahkan di negara manapun demokrasi, oposisi di negara demokrasi manapun itu dibutuhkan dalam rangka untuk mengawal pembangunan, cita-cita pembangunan bangsa. Demikian di Indonesia. Meskipun kita tidak mengenal oposisi, tetapi berbeda pendapat atau penyeimbang apapun namanya, itu penting. Tetapi teman-teman sekalian, RH Channel dan para pemirsa, saya kira kita sekarang lagi perang. Dimanapun negara yang di saat berperang melawan musuh, dan kita sekarang berperang melawan musuh yang tidak kelihatan, ayo kita tinggalkan perbedaan. Ayo kita tinggalkan hiruk pikuk, saling menyalahkan. Ayo kita tinggalkan saling menyudutkan. Nggak akan ada habis-habisnya kalau berpikir itu. Ujungnya ketika perbedaan disampaikan oleh tokoh politik, tokoh masyarakat, siapapun yang dimasukkan ke media sosial, kemudian media sosial itu diikuti oleh banyak pendukung maupun banyak yang mengikutinya, saya kira kontraproduktif. Sehingga antara masyarakat dengan satu yang lain, ada yang pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak, sehingga energi kita terjadi kontraproduktif. Saya kira sesuatu hal yang mubazir. Nah, saatnya lah momentum bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Ayo kita bersatu, padu, tanggalkan perbedaan. Yang satu adalah satu tujuan, menang melawan COVID-19 dengan ikutin perintah dari negara, karena negara dalam ini pemerintah sebagai pemimpin perang melawan COVID-19. Ayo bersama-sama. Bersatu saja, bergotong royong aja, kita butuh masih cukup kerja keras melawan COVID-19. Karena musuh tidak kelihatan. Apalagi kita saling menyudutkan. Saling merasa benar sendiri. Saling merasa bahwa pikiran dia, jalan dia yang merasa benar. Sudahlah, kita akhiri. Saatnya kita bersatu. Sekali lagi, saatnya momentum 17 Agustus sebagai forum, sebagai semangat untuk mencetut kita semua untuk bersatu melawan COVID-19. Nah, di samping persatuan dan kesatuan tentu adalah aturan. Apa itu? Ikutin perintah dari negara. Yang paling efektif, yang paling efisien tentu adalah protokol kesehatan. Ya, saya kira dengan protokol kesehatan yang paling efektif, yang paling murah, yang paling efisien dalam perang melawan COVID-19. Yang kedua yang perlu ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa dua hal alat perang kita untuk melawan COVID-19 adalah pertama tadi itu, kita bergotong royong bersatu. Pemerintah daerah, seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, bersatu, ayo kita melawan COVID-19. Yang berikutnya adalah dua hal, yaitu vaksin dan protokol kesehatan. Saya kira kalau tadi saya sampaikan vaksin, protokol kesehatan, sekarang vaksin. Vaksin adalah salah satu alat senjata kita untuk membentuk herd immunity. Makanya kita berharap momentum 17 Agustus itu kita bumikan vaksinasi bagi saudara kita yang belum percaya atau termakan berita-berita yang tidak benar terhadap vaksin. Saatnya lah ayo kita bergandengan tangan, kita bumikan bahwa vaksin itu baik. Vaksin itu bisa meminimalkan atau menghindarkan seseorang terkena penyakit COVID yang serius, atau bahkan bisa dikatakan menghindarkan dari kematian. Statistik menunjukkan bahwa saudara kita yang gugur karena COVID, ya 96-97% karena belum divaksin. Nah, inilah di forum yang baik ini melalui teman-teman RH Channel untuk kita gelorakan, kita bumikan persatuan pasti, gotong royong utama. Berikutnya adalah ikutin perintah negara dengan protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita sukseskan vaksinasi. Dengan vaksinasi terbentuk herd immunity, sehingga kekebalan massal kita kuat, sehingga kita bisa melawan COVID-19. Begitu, sahabat RH Channel dan para pemirsa semuanya. Sekali lagi, Dirgahayu Kemerdekaan Republik tercinta Republik Indonesia ke-76. Kita ambil hikmahnya bahwa Indonesia merdeka karena gotong royong, karena persatuan. Kita menang melawan COVID-19 tentu dengan persatuan dan gotong royong. Salam sehat
buat kita bersama. Sampai ketemu di isu-isu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!